Hold! Halo teman-teman, saya pelot channel Film Plot Project. Selamat datang di The Grand Budapest Hotel. Disutradarai oleh Wes Anderson dan dibintangi oleh Ralph Fiennes. Film-film garapan Wes Anderson sangat dikenal karena setiap scene-nya dibuat layaknya lukisan atau fotografi yang simetris. Maka saya harap penonton lebih menikmati sinematografinya daripada plotnya. Mengetengahkan lika-liku nasib Zero Mustafa, seorang imigran di negeri imajiner Zubrowka. Inilah The Grand Budapest Hotel. Di sebuah republik imajiner Zubrowka, di sebuah pemakaman tua, seorang gadis memberikan penghormatan terhadap patung seorang penulis atas karyanya yang berjudul The Grand Budapest Hotel. Pada tahun 1985, sang penulis pernah berkata bahwa imajinasi penulis tidaklah datang begitu saja dari ruang hampa, melainkan dari masyarakatlah ide-idenya digali sebagaimana yang dilakukannya. Saat masih muda, tepatnya tahun 1969, sang penulis bepergian ke sebuah kota dan menyewa kamar di Hotel Budapest yang indah, megah dan terkenal. Saat itu, hotel besar ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Hanya ada beberapa orang yang masing-masing suka menyendiri. Oleh karenanya, sang penulis mencoba mengakrabi seorang petugas hotel bernama Jane. Hingga suatu malam, sang penulis melihat kakek aneh yang rautnya tampak begitu kesepian. Ia pun menanyakannya kepada Jane. Namun Jane malah heran karena sang penulis tidak mengetahui kakek tersebut. Dialah Zero Mustafa, pemilik hotel ini. Dulu merupakan orang terkaya di Zubrowka. Meski punya banyak rumah mewah, namun di hotelnya sendiri ia malah menempati sebuah ruang karyawan yang sempit. Keanehan Zero membuat sang penulis makin penasaran. Takdir pun memberinya jalan. Suatu ketika di pemandian hotel, Zero tiba-tiba menawarkan dirinya untuk mengisahkan sejarah hidupnya. My privilege to tell you my story. Keduanya pun makan malam bersama dan Zero segera memulai kisahnya. Dimulai tahun 1932, Gustav, sang manajer hotel, menyiapkan ruangan menjadi mewah untuk menyambut Nyonya D, kekasihnya, yaitu seorang nenek tua yang kaya raya. Namun raut Nyonya D tampak khawatir. Ia pun berkata bahwa ia takut hari ini akan jadi terakhir kali mereka bertemu. Namun Gustav segera menenangkannya sampai ia pulang. I love you. I love you. Setelah beberapa lama berbicara dengan Zero, Gustav baru menyadari bahwa ia belum pernah melihat Zero sebelumnya, karena ia memang karyawan magang dalam masa percobaan. Gustav langsung mewawancarainya saat itu juga. Very good. Hingga 1 bulan kemudian, Zero banyak belajar dari didikan Gustav. Zero juga menyadari bahwa banyak tamu-tamu penting yang datang untuk Gustav dengan kriteria yang sama, yaitu kaya, tua, dan tak berdaya. Zero bekerja dengan giat 6 hari dalam seminggu. Setiap makan malam, Gustav selalu memberi ceramah kepada karyawan-karyawannya, diakhiri dengan kutipan puisi yang panjang. Sementara itu, identitas pemilik hotel dirahasiakan dari semua orang dan karyawan. Setiap bulan, hanya pengacara Kovacs yang diutus untuk meninjau pembukuan. Pada masa itu pula, Zero bertemu dengan Agatha, yakni seorang gadis cantik dengan tanda lahir besar di pipi kirinya yang bekerja di perusahaan kue Mendels. Suatu pagi saat Zero menjemput koran, ia terkejut oleh headline-nya. Ia pun segera berlari memberitahu Gustav bahwa Nyonya D telah ditemukan mati. Let's go to her. We must? Too sweet. She needs me. Keduanya pun berangkat ke rumahnya. Namun tiba-tiba kereta berhenti di tengah jalan. Beberapa polisi membuka pintu dan meminta surat-surat. Gustav menghadapi mereka dengan ramah. Namun tentara itu meminta Zero untuk keluar karena surat migrasinya sudah kadaluarsa. Gustav menahan mereka. Akhirnya terjadi kekerasan. Take your hands off my lobby boy! Untungnya kepala polisi segera datang yang ternyata mengenali Gustav karena pernah berhubungan dengan ibunya. Ia pun membebaskan keduanya dan memberi Zero surat sementara. Keduanya pun tiba dan segera menghampiri mayat Nyonya D.
You're looking so well, darling. You really are. Kemudian pembantu mengantarkan mereka melewati pintu hijau ke dapur, lalu diberi isyarat oleh kepala pelayan. Keduanya pun tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh sanak keluarga Nyonya D. Lalu Deputi Kovacs naik ke panggung membacakan surat wasiat. Keadaan menjadi hening. Secara umum seluruh kekayaan Nyonya D diwariskan kepada putranya Dimitri. Namun sebuah surat yang dikirim beberapa jam sebelum kematiannya menyatakan bahwa ia mewariskan sebuah lukisan termahalnya berjudul Boy with Apple kepada Gustav. Orang-orang menjadi bingung siapa Gustav. Gustav segera bersuara. I'm afraid that's me, darling. Namun Dimitri langsung memarahi dan memfitnahnya. Terjadilah baku hantam. Setelah reda, Gustav dan Zero segera keluar, lalu naik ke atas untuk melihat lukisan tersebut. Di sana, Gustav menjelaskan lukisan masterpiece itu kepada Zero. Setelahnya hening sejenak, Zero segera mengambil kursi. Gustav naik dan mengambilnya lalu diganti dengan lukisan lain. Keduanya pun segera turun. Kepala pelayan membantu membungkus lukisan tersebut dan menyelipkan sebuah surat di sana. Keduanya pun diantar pergi. Di dalam kereta, Gustav berkata bahwa sampai mati ia akan selalu bersama lukisan tersebut karena mengandung kenangan akan Nyonya D. Namun ia segera berubah pikiran. Secepatnya lukisan tersebut harus dijual di pasar gelap sebelum dicuri oleh Dimitri. Gustav langsung meminta Zero untuk melakukan sumpah persaudaraan. Gustav pun berjanji bahwa jika tiba hari kematiannya kelak, Zero adalah satu-satunya pewarisnya. Ia langsung menuliskan wasiatnya saat itu juga. Sesampainya di hotel, keduanya segera menyembunyikan lukisan tersebut. Lalu seseorang datang memberitahu Gustav bahwa ia sedang ditunggu oleh polisi di bawah. Keduanya pun segera turun. Kapten polisi lantas berkata bahwa Gustav akan ditangkap atas tuduhan pembunuhan Nyonya D. 1 minggu kemudian, Zero mengunjungi Gustav di penjara. Gustav datang dengan muka memar akibat perkelahian. Zero kemudian mengungkapkan bahwa ia telah menemui Deputi Kovacs secara diam-diam. Kovacs berpendapat bahwa Gustav tidak bersalah, namun ia telah dituduh oleh semua anggota keluarga Nyonya D. Sedangkan saksi kunci bagi kasus ini telah melarikan diri dan sedang dicari oleh polisi. Dialah kepala pelayan Serge. Gustav menyadari bahwa Serge telah dipaksa. Sementara itu, Jopling, orang suruhan Dimitri, mendatangi rumah Serge di pemukiman kumuh. Namun di sana hanya ada kakak perempuannya. Hari berikutnya, Gustav membagikan bubur kepada rekan-rekan tahanannya dengan ramah. Ia juga membagikan kue Mendels pemberian Zero kepada teman-teman satu selnya. Saat Gustav akan pergi, mereka menahannya. Pintu ditutup. Ludwig lantas menjelaskan rencana pelarian dengan menggali lubang. Masalahnya mereka tidak punya alatnya. Gustav pun berpikir kotak kue Mendels menarik perhatiannya. Zero Mustafa tua berhenti bercerita sejenak. Ia menangis karena kali ini ia harus menyebut nama Agatha. 1 bulan sebelumnya Agatha menerima lamarannya. Keduanya dimabuk cinta. Gustav pun menginterogasi dan merestui hubungan mereka. Agatha tidak hanya pandai membuat kue, namun juga pemberani. Ia mampu membungkus alat-alat penggalian tanpa dicurigai oleh sipir. Sementara itu, di kantornya Kovacs menjelaskan kepada Dimitri bahwa ada surat penting yang hilang yang dirujuk oleh banyak surat. Dimitri pun berusaha untuk menyogoknya, namun Kovacs tidak bergeming. Di penjara, Gustav dan teman-temannya memulai penggalian. Sedangkan di kamar Agatha, Zero mengungkapkan soal lukisan yang disembunyikannya. Ia pun memberikan Agatha kertas yang menunjukkan tempat dan kodenya, lantas segera pergi. Kovacs kini terus-menerus diikuti oleh Jopling. Kovacs menyadari hal tersebut. Ia pun berusaha tenang dan diam-diam menghilangkan jejak dengan memasuki ruangan demi ruangan. Namun akhirnya ia pun tertangkap dan terbunuh.
3 hari kemudian, Gustav dan teman-temannya memulai pelarian lewat lubang galian. Beberapa saat kemudian tak disangka mereka bertemu dengan para penjaga. Satu orang pun turun dan membunuh mereka semua. Namun ia juga ikut terbunuh. Zero yang sudah menunggu akhirnya bertemu dengan Gustav yang muncul dari terowongan. Mereka saling berpamitan dan pergi, menyisakan Gustav dan Zero yang masih berdiskusi. Gustav menanyakan kabar Agatha. Zero pun membacakan sajatnya. And hence did I return day by day entranced. Namun alarm lantas berbunyi, keduanya pun segera lari. Gustav segera menghubungi sindikat kunci surga lewat telepon umum, yakni organisasi rahasia para pimpinan hotel. Komunikasi kerjasama segera bergulir. Got it. Let me make a few calls. I see. Straight away. Jemputan segera datang. Di dalam mobil mereka diberitahu bahwa Serge telah berhasil mereka hubungi dan bersedia untuk ditemui secara rahasia. Sementara itu Jopling duduk dengan foto Agatha di hadapannya, dan Dimitri baru menyadari bahwa lukisan Boy with Apple telah hilang. Boy with Apple, I thought you did. Are you only noticing now? Di kantornya, kepala polisi mendapat laporan bahwa seorang wanita telah terbunuh dengan amplop kosong di sampingnya. Untungnya petugas berhasil menyalin sisa karbon isi surat tersebut yang berisi informasi persembunyian Serge. Wanita tersebut adalah kakaknya. Dan Joplinglah yang telah membunuhnya dan kini sedang menuju persembunyian Serge. Begitu pula dengan Gustav dan Zero. Dengan bantuan sindikatnya, keduanya menuju persembunyian Serge. Get on the next cable car. Stretch with me. Put this on and sing. No. Akhirnya keduanya berhasil menemui Serge di gereja. Serge memohon maaf dan berkata bahwa ia telah menyalin surat penting wasiat terakhir Nyonya D yang telah dimusnahkan. Gustav menanyakan di mana surat tersebut berada. Namun tiba-tiba Serge berhenti bicara. What does it say? Where is it? What's it all about? Damn it, don't keep us in suspense, Serge. This has been a complete fucking nightmare. Just tell us what the fuck is going on! Ternyata ia telah dibunuh beberapa detik yang lalu selagi masih bicara, dan Jopling ada di sana. Mereka pun mengejarnya. Jopling kabur dengan seluncur. Zero dan Gustav pun juga menaiki kereta seluncur terus mengejarnya. Namun di atas bukit, Zero dan Gustav tidak bisa mengerem sehingga kecelakaan. Gustav kini berpegangan ke bibir jurang dan Jopling akan menjatuhkannya. Untungnya Zero segera mendorong Jopling ke jurang. Keduanya pun berangkat untuk mengambil lukisan mereka di Hotel Budapest. Namun negara sedang berperang dan Budapest telah dijadikan markas tentara. 24 jam kemudian, Gustav dan Zero tiba dengan menyamar sebagai pengantar kue Mendels. Mereka mengutus Agatha ke dalam untuk mengambil lukisan. Namun tak lama Dimitri juga datang. Ia pun masuk dan melihat Agatha yang akan keluar dengan lukisannya. Dimitri pun mengejar Agatha yang kembali naik ke lantai atas. Zero dan Gustav ikut masuk untuk menyelamatkan Agatha. Dimitri mengejar Agatha dengan tenang karena tahu tidak ada jalan keluar. Namun ketika ada kesempatan, Agatha segera berlari dan menghilang. Dimitri menjadi panik dan juga berlari. Sesampainya di atas, Gustav dan Zero melihat Dimitri di seberang ruangan yang segera menembaki mereka. Para tentara yang terbangun tanpa bertanya juga saling menembak. Kepala polisi datang, semuanya berhenti. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Agatha dari luar. Everybody's under arrest. Zero segera berlari dan melompat. Keduanya pun jatuh ke dalam bak mobil Mendels. Akhirnya kepala polisi mengumpulkan semua orang dan membacakan surat wasiat terakhir Nyonya D yang ternyata mewariskan seluruh harta dan perusahaannya kepada Gustav, termasuk Hotel Budapest. Gustav yang kini kaya menunjuk Zero sebagai manajer hotelnya, dan Zero menikahi Agatha dengan Gustav sebagai penghulunya. Suatu hari, ketiganya dalam perjalanan ke rumah Gustav.
Namun kereta tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Beberapa tentara membuka pintu dan meminta surat-surat. Namun surat migrasi Zero sudah kadaluarsa. Mereka pun memintanya untuk keluar. Namun Gustav menahannya. Akhirnya terjadi kekerasan dan Gustav yang melawan ditembak saat itu juga. What happened in the end? In the end, they shot him. Sehingga seluruh kekayaannya terwariskan kepada Zero. Sementara Agatha meninggal 2 tahun kemudian bersama anak laki-laki mereka akibat wabah flu. Cerita selesai. Meski kini Budapest sepi dan bukan bisnis yang menguntungkan, namun Zero mempertahankannya karena mengandung kenangan tentang Agatha. Sang penulis pun telah menyelesaikan novelnya. Beberapa tahun kemudian cerita tersebut dibaca oleh seorang gadis di makamnya sendiri. Film selesai. Demikian dari saya, semoga bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.